Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Fajar Pamungkas dengan NPM 231063105129. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal-soal teori peluang, yaitu meliputi 10 soal teori peluang selama pembelajaran, 5 soal pembuktian, dan 5 soal pengaplikasian mata kuliah teori peluang terhadap RStudio. Baik, soal yang pertama itu sebuah dadu dilempar sebanyak 1 kali. Itu tentukan peluang muncul angka 4, nilai harapan, dan variansi. Dadu dilempar sebanyak 6 kali. Lalu itu tuh ditanya peluang muncul. Nah, dadu tuh kan ada 6 mata ya. Kita lihat dulu semua ruang sampelnya. Kita simbolkan dengan huruf omega. Itu ruang sampelnya tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, peluang muncul angka 4 itu ada berapa peluang munculnya? Nah, peluang munculnya itu kita lihat mata dadunya tuh kan ada 6 ya. Nah, untuk kita mengetahui peluang munculnya itu dalam satu percobaan, berarti kita ambil satu ruang sampel dari keseluruhan ruang sampel. Satu ruang sampelnya itu 1, yaitu angka dadu 4, maka jawabannya itu 1 per seluruh ruang sampelnya ada 6. Maka jawabannya yaitu peluang muncul angka 4 itu sebanyak P4 ya, itu sebanyak 1 per 6. Nah, lalu soal yang kedua, itu berapa nilai harapan dari peluang munculnya angka 4. Nah, untuk lanjut untuk frekuensi nilai harapannya. Untuk mengetahui frekuensi nilai harapan, kita akan tahu ya, frekuensi nilai harapan itu nunjukin rata-rata hasil pelemparan berulang kali. Nah, kita tuh kan tentuin dulu nih, pelemparannya tuh disamakan dengan jumlah ruang sampelnya. Ruang sampelnya kan ada 6. Nah, pelemparannya juga berarti 6. Nah, kita jumlahin nih seluruh ininya, mata dadunya. Maka saya tuh gini, sigma kali P itu tuh X nya tuh X. Nah, kita kan lihat ya, ini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 itu dibagi seluruh ruang sampelnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu totalnya ada 2, 3, 6, 10, 10, 15, 21 ya. 21 dibagi 6, 21 bagi 6 itu kurang lebih 3,5. Nah, maka frekuensi harapan dari mata dadu 6 ini sebanyak 3,5, kurang lebih 3,5 rata-rata pelemparan setiap dadunya. Nah, lalu tadi variansnya. Nah, untuk mengetahui rumus varians, itu rumus varians itu var X itu tuh N kuadrat dikurangin 1. Nah, N itu berapa? N itu kan mata dadunya ada 6. 6 dibagi itu 12. Nah, kita lihat nih, N nya kan 6, berarti 6 kuadrat dikurangi 1 dibagi 12. Oh, sorry, kelihatan. Yang ini bagi 12. Nah, ini kan 6 kuadrat kan 1, 6 kuadrat 36. 36 dikurang 1 dibagi 12. Nah, jadi 36 kurang 1 dibagi 12 yaitu 36 dikurang 1 35. 35 bagi 12. Maka kurang lebih hasilnya itu ada di angka 2 di sini. 2,9167. Baik, tadi untuk soal kesimpulannya ya. Untuk soal yang bagian A nya
tadi itu ada dicari satu peluang muncul angka 4 itu ada di angka 1/6. Lalu untuk yang B itu yang dicarinya tuh frekuensi harapannya itu ada di angka 3,5. Lalu yang C itu kita tuh nyari variannya, nilai variannya itu ada di angka 2,9167. Baik, untuk soal kedua, itu sebuah koin seimbang dilempar sebanyak 8 kali. Nah, peluang muncul tepat pada 5 gambar itu berapa? Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini tuh distribusi binomial. Kenapa? Karena di sini tuh kan dilihat karena banyak percobaannya ya. Banyak percobaannya tuh yang ditetapkannya tuh tadi ada 8. Lalu setiap percobaannya tuh independen, ya atau tidak. Lalu terus itu kemungkinannya tuh ada 2, gambar atau angka. Dan juga peluang suksesnya tuh tetap. Nah, kita kan bisa dilihat ya di sini ya. Peluang suksesnya tuh di angka benar atau salah. Karena kan di angka gambar atau angka gitu, maka peluang sukses itu sama tuh 1/2 atau di angka 0,5. Nah, kita lihat dulu ya. Yang diketahuinya tuh tadi itu pelemparannya tuh sebanyak 8. Jadi N sama dengan 8. Nah, di sini kita lihatnya tuh tepatnya 5 gambar. Berarti yang dicarinya X-nya sama dengan 5. Nah, kita menggunakan rumus distribusi binomial. Distribusi binomial itu P X sama dengan NX P pangkat X 1 min P X ada yang salah, N min X. Kita lihat ini. Nah, dari rumus ini kita tinggal substitusikan 8, 5. Nah, tadi P-nya tuh P-nya tuh kan tadi di angka 0,5 pangkat 5 1 dikurang 0,5 itu dikurang 0,5 N dikurang X 8 dikurang 5. Setelah ini kita lanjut, berarti kombinasi 8 sama 5 di sini 0,5 dipangkat 5. Kalau di sini ada 0,5 lagi, 0,5 pangkat 3. Nah, kurang lebih jawabannya di angka segini. Kombinasi 85. Nah, kombinasi 85 itu berapa? Kombinasi 85 itu 5 sama 3. 8, 7, 6, 5. Berarti 3 itu 6 ya. Berarti kurang lebih 8 kali 7 kali 6 dibagi 6, coret-coret 8 kali 7 56. Nah, jadi 56 dikali 0,5 pangkat 5 dikali 0,5 dipangkat 3. 0,5 ini kan dikali ya, berarti ditambah 56 kali 0,5, 5 tambah 3. Jadi hasil akhirnya itu 56 dikali 0,5 pangkat 8. Untuk hasil akhirnya saya izin kalkulator. Oke, untuk hasil akhirnya itu ada di angka 0,21875. Maka peluang muncul tepat angka 5 gambar di 8 kali percobaan itu sebanyak 0,21875. Baik, untuk soal ketiga, itu sebuah dadu dilempar sebanyak 4 kali. Nah, itu kita kategorikan dulu peluangnya. Mungkin ditulis dulu soalnya ya. Dadu dilempar 4 kali. 4 kali. Nah, lalu ada sebuah kategorinya tuh kategori peluangnya tuh
A-nya tuh disebut A kalau muncul angka 1 atau 2. Kategori B itu kalau munculnya 3 atau 4. Nah, kategori C itu 5 atau 6. Nah, tentukan di sini soalnya tuh tentukan peluang muncul itu 2 kali kategori A, 1 kali kategori B, dan 1 kali kategori C. 2 kali kategori A, 1 kali kategori B, dan 1 kali kategori C. Nah, dari sini kita menggunakan distribusi multinomial karena di sini tuh kan dalam percobaannya tuh kategori hasilnya ada banyak. Di sini kategori hasilnya tuh ada 3, yaitu ketika A itu 1 atau 2, B-nya itu 3 atau 4, dan C-nya itu di 5 atau 6. Nah, peluang masing-masing kategorinya tuh kita lihat ya, 1 atau 2. Untuk yang A itu peluang munculnya tuh berarti ada 2/6 atau kita sederhanakan 1/3. Lalu untuk yang 3/4 itu sama juga 2/6, berarti 1/3. Berarti yang 5/6 juga sama ya, 2/6, 1/3. Nah, lalu diketahuinya tuh kita kan dilemparnya tuh sebanyak 4 kali ya. Berarti kita anggap X-nya itu sebanyak 4 karena ada 2 yang dilemparnya. N, sorry, bukan X, N ya, karena kan dilemparnya sebanyak 4 kali. Nah, di sini X1 ada banyak, berarti ada X1, X2, X3. Kita anggap A, B, C ini X1, X2, X3. Jadi A-nya terus dianggap sebagai X1, B-nya itu X2, C-nya itu X3. Nah, lalu kita gunakan rumusnya tuh yang multinomial. Itu tuh rumusnya tuh P sama dengan N-nya tuh sebanyak berapa kali, X1, X2, dan X3. Nah, N-nya tuh sebanyak berapa kali? Tadi kan 4 ya. Oh, taruh ini belum. Dari sini tuh kita tuh cari kombinasinya. Kombinasinya tuh kan tadi ada 1, ini ya kan X1 nya tuh 2 ya. Berarti tiap ini tuh X1, X2 tuh 1/3, berarti 1/3. Nah, pangkatnya itu menyesuaikan dengan berapa kali dia muncul. Ini kan yang X1 kan munculnya tuh 2, berarti pangkatnya 2. Dan yang kedua yaitu pangkatnya berarti 1. Lalu yang ketiga itu sama 1/3 ya, sorry, 1/3. Ini munculnya sama angka 1, berarti N itu sebanyak tadi itu 4 ya, 4. X1 nya tuh 2, 1. Lalu ini ada 1/3. 1/3 tuh 1/9. Ini jadi 1/9 juga. 1/9 juga. 4 tuh 4 kali 3. Oke, 4 kali 3 aja ya. Ini sudah disederhanakan. Jadi 4 kali 3 itu berarti ada 12 kali 1/9 kali 1/9. 12, 9 kali 9 81, jadi ada 12/81. Nah, maka kurang lebih hasilnya tuh ada di angka 0,1481. Maka peluang muncul kategori A itu sebanyak 2 kali, kategori B sebanyak 1 kali, dan kategori C sebanyak 1 kali itu sebanyak 0,1481. Baik, soal nomor 4 itu sebuah call center menerima rata-rata 4 panggilan per menit. 4 panggilan per menit. Lalu kita tuh suruh hitung peluang menerima tepat 3 panggilan ya. 3 panggilan dalam 1 menit.
Nah, di sini kita tuh menggunakan distribusi Poisson. Nah, itu tuh karena kita tuh kan menghitung banyaknya kejadian dalam suatu interval waktu tertentu. Interval waktu tertentu di sini kan dalam waktu 1 menit ya. Nah, berarti kita lihat parameter Poissonnya itu ada 4. Karena kan 4 per menit ya, berarti lambdanya itu 4. Nah, yang ditanyakannya tuh sebanyak 3 panggilan dalam 1 menit. Kita anggaplah P-nya tuh sama dengan 3. Nah, kita menggunakan rumus distribusi Poisson. Distribusi Poisson itu rumus 1 P X ini lambda X per X. Nah, rumus ini. Nah, kita menggunakan rumus ini. Lalu kita substitusikan ya. Kita tuh menggunakan rumus ini. Lalu kita substitusikan. Lambdanya itu sebanyak 4, berarti negatif 4. Lambdanya itu 4 dikali X-nya itu tadi 3. Per X1 3 mengatnya 4 pangkat 3 4 16 4 5 6 4 kali 4 16 16 kali 4 54 per 6. 54 bagi 6 kita bisa sederhanakan jadi 9. Maka 9 negatif 4. Atau kalau kita langsung ke hasil akhirnya itu ada di angka 0,1654. Baik, selanjutnya ada soal nomor 5. Soal nomor 5 itu ada terdapat 8 bola merah, 8 bola merah dan 12 bola putih. Kita anggap 8M dan 12P di dalam satu kotak. Nah, kita tuh diambil 5 bola itu tanpa pengembalian. Ambil 5 tanpa pengembalian. Nah, tentukan peluang tepat 3 bola merah. Peluang tepat 3 bola merah. Nah, di sini kan ada kata kunci ya, tanpa pengembalian lagi. Nah, karena ini tuh tanpa pengembalian, berarti peluangnya tuh berubah setiap pengembalian. Kayak kita kan udah punya ngambil 5 bola nih, total bolanya aja ada 20. Ketika kita ambil 1, berarti ada 19 bola. Terus kita ambil lagi ada 18, terus seterusnya sampai habis. Nah, maka kalau dilihat dari ciri-cirinya ini, kita menggunakan distribusi hipergeometri. Nah, dengan parameternya kita bisa lihat ya, ada n besar n besar m besar, n kecil m kecil. Nah, untuk n besarnya itu ada di angka 20, 28 ditambah 12 itu ada 20 karat keseluruhannya. Lalu ada m besar. M besarnya tuh yang kita cari itu kan ada bola merah ya. Bola merahnya tuh 8. Lalu di sini tuh ada ini n kecil. N kecilnya tuh ada 5 bola karena kita ngambilnya 5 bola, itu sebanyak 5 bola. Lalu ada M kecilnya tuh yang kita cari itu 3 bola merah, 3. Nah, dari sini kita menggunakan rumusnya yaitu P X itu tuh ada M besar M kecil, N besar dikurang M besar, N kecil dikurang M besar per N besar di ini N besar. Nah, lalu M besar M kecilnya itu ada 83
N dikurang M. N dikurang M tuh ada 12 ya. Lalu di sini ada 2 juga. N dikurang M. N dikurang M, 5 kurang 3, 20 kurang 8, 12 per N besarnya itu ada 20. Lalu di bawahnya ada N besar, N kecil ada 5. Kombinasi 83. Ini lewat sini. Kombinasi 83 itu ada di angka 56 karena tadi udah dihitung. Lalu ada kombinasi 12 sama 2 itu di angka 66. Bagi kombinasi 20 sama 5 itu di angka 15504. Nah, lalu untuk hasil akhirnya itu ada di angka 0, lalu hasil akhirnya ada di angka 0,238. Maka hasil akhirnya di sini 0,2383. Baik, selanjutnya sebuah mesin menghasilkan produk cacat dengan peluangnya tuh 0,1. Jadi 0,1 itu cacat. Nah, tentukan peluang produk cacat pertama ditemukan pada pemeriksaan yang keempat. Berarti pemeriksaan yang keempat. Nah, di sini tuh kita kan ngelihat sebuah peluang produk cacat ya. Maka di sini tuh kita menggunakan rumus distribusi geometri. Kita lihat peluangnya tuh kan 0,1. P-nya tuh kita anggap P-nya tuh 0,1. Nah, di sini tuh kita menggunakan pemeriksaan keempat, berarti anggaplah itu N sama dengan 4. P-nya 0,1, N sama dengan 4. Kita menggunakan rumus N itu sama dengan P 1 dikurang P pangkat N min 1. P-nya itu 0,1. 1 min P, 1 dikurang 0,1. N-nya itu 4 dikurang 1. 0,1. 1 dikurang 0,1, 0,9. 4 kurang 1 itu 3. 0,1 dikali 0,9 pangkat 3. Kurang lebih jawabannya tuh ada di angka 0,0729. Baik, soal selanjutnya, peluang seorang siswa itu menjawab benarnya tuh sebanyak 0,8. Siswa menjawab benar itu dalam satu soal ya. Satu soal itu sebanyak 0,8. Tentukan peluang berhasil ketiga. Ketiga itu tepat di percobaan kelima. Nah, gini kan kita tuh cari sebuah peluang berhasil tapi di suatu percobaan keberapa. Nah, di sini tuh kita menggunakan distribusi negatif binomial. Kita lihat dulu siswanya tuh satu soalnya tuh di angka 0,8, berarti peluang dia benarnya tuh 0,8. Nah, kita lihat tentukan peluang berhasil itu ada di keberhasilan itu yang ketiga. Berarti kita anggap N-nya itu 3. M-nya tuh kita anggap sebuah percobaannya. Kebalik ya. M-nya tuh 3, N-nya tuh banyak percobaannya tuh 5. Nah, kita masukkan ke rumus. Itu PX. Ini kan ada ini ya. Berarti 5 dikurang 1, 3 dikurang 1, peluang munculnya 0,8 itu di pangkat 3, lalu 1 dikurang 0,8 di itu tuh pangkatnya 2 karena 5 dikurang 3. 5 kurang 1 4, 3 kurang 1 2,
peluangnya tuh 0,8 pangkat 3, 1 dikurang 0,8 itu 0,2, 5 kurang 3 itu 2, kombinasi 42 itu 4 kali 3 12 dikali 0,8 pangkat 3 dikali 0,2 pangkat 2. Maka jika kita menggunakan kalkulator, hasil akhirnya tuh 0,12288. Hasil akhirnya 0,12288. Baik, soal selanjutnya itu ada waktu kedatangan pelanggan pada sebuah loket itu mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata waktu tunggunya tuh 5 menit. Jadi rata tunggunya tuh itu 5 menit. Nah, tentukan peluang pelanggan datang berikutnya itu datang tapi dalam kurun waktu kurang dari 3 menit. Nah, di sini kan bisa kita lihat nih, dalam kurun waktu kurang dari 3 menit. Nah, kita kan mencari kurang dari 3 menit. Ini tuh berarti udah kelihatan banget kita tuh menggunakan distribusi eksponensial karena dari soalnya sudah tertulis distribusi eksponensial. Lalu di sini tuh yang dicarinya tuh tentukan pelanggan berikutnya itu tuh kurang dari 3 menit. Berarti ke seluruh peluang kita tuh menggunakan kebalikannya. Jadi seluruh peluangnya tuh kan 1. Nah, ini kan kurang dari 3 menit. Berarti opsinya tuh ada di kurang dari 3, berarti di menit 1, 2 dan 3 saja. Di menit 1 dan 2. Nah, berarti yang dicarinya tuh di menit 1 dan 2 saja, menit 1 dan menit 2. Sisanya itu tidak termasuk karena kurang dari 3 menit. Maka kita tinggal cari keseluruhannya aja yang lebih dari 3 menit. Nah, nanti setelah itu kita kurangin dari seluruh kemungkinan peluang, yang dimana seluruh kemungkinan peluang itu 1 ketika dijumlahkan. Maka kita lihat dulu ini lambdanya kan ada tadi tuh tunggu 5 menit. Berarti lambdanya tuh 5. Lambdanya tuh 1/5. 1/5 per lambda 5 lambda tuh sama dengan 1. Berarti Nah, di sini kan terlihat ya lambdanya tuh itu ada di angka 1/5 karena kan 5 menit ternyata ya udah 1/5. Nah, atau kita desimalkan jadi 0,2 ya. Nah, kita tinggal masukkan ke rumus. Untuk rumusnya tuh kan tadinya tuh berarti kan nyari keseluruhannya aja terus dikurangin. Nah, maka rumus 1 PX itu tuh 1 dikurang E. Nah, pangkatnya kan tadi lambdanya tuh 0,2, berarti negatif 0,2 dikali, nah tadi itu rata-ratanya tuh kurang dari 3 menit, berarti 0,2 kali 3. Maka hasil akhirnya 1 dikurang E, negatif 0,2 kali 3 tuh negatif 0,6. 1 dikurangin 1 per E pangkat 0,6. Nah, kurang lebih hasilnya tuh ada di angka 0,4512. Baik, soal selanjutnya sebuah mesin otomatis itu menghasilkan produk cacat dengan peluang 0,2. Nah, lalu tentukan peluang bahwa produk cacat pertama itu ditemukan paling lambat pada pemeriksaan keempat. Jadi ini tuh peluang produk cacat itu 0,2 tuh setiap produksi. Nah, di sini ya tuh kita kan ngelihat ada kata kuncinya. Kata kuncinya tuh ada di pertama kali produknya itu gagal. Itu
maka kita menggunakan distribusi geometri. Nah, kita udah lihat ya peluangnya tuh kan 0,2. Peluangnya tuh 0,2. Nah, di sini tuh produk cacat pertamanya tuh yang kurang dari 4. Anggaplah X itu kurang dari sama dengan 4. Karena paling lambatnya tuh 4, berarti kurang dari sama dengan 4. Nah, berarti ini tuh sama kayak yang sebelumnya. Kita menggunakan kebalikannya, seluruh seluruh peluang itu dikurangin dari sisanya tuh kan ini kurang dari 4, berarti 1, 2, 3, 4. Nah, kita seluruh peluangnya, maka kita lihat di sini menggunakan rumus P X itu 1 dikurangin 1 juga nih, 1 dikurangin P nya tuh 0,2. Nah, pangkatnya di keempat. 1 dikurangin 1 kurang 0,2 itu 0,8 pangkat 4. 1 dikurangin 0,8 pangkat 4. Maka itu tuh 0,8 pangkat 4 tuh 0,4096. Maka hasil akhirnya ada di angka 0,5904. Baik, selanjutnya soal pembuktian itu proposisi jumlah peluang pada distribusi seragam berhingga itu sama dengan 1. Jumlah peluang pada distribusi seragam berhingga itu sama dengan 1. Nah, ini kan kita punya proposisi jumlah peluang pada distribusi seragam berhingga itu sama dengan 1. Nah, di sini kita misalkan sebuah variabel X mempunyai distribusi seragam berhingga, itu kita anggap sebuah himpunan X sama dengan itu tuh dia punya distribusi seragam yang berhingga ya ada S2, S3 sampai S ke N. Nah, lalu kita anggap bahwa sebuah satu peluang itu berarti itu sebanyak 1 kali, jadi 1 per N. Nah, kita lihat ini kan peluangnya tuh sebuah peluang ke I. XI sama dengan 1 per N. Nah, maka kalau kita melihat dari seluruh peluangnya, itu maka sigma I-nya itu sama dengan 1, terus sampai ke N, itu P, X-nya I, itu sama dengan 1. Apakah benar? Nah, kita lihat ya, setiap anggota ruang sampel tentunya kan sebanyak 1 per N. Nah, di sini tuh kita lihat substitusiin kalau sigma PXI-nya tuh sama dengan 1 per N. Ini kan XI, ini XI. Maka kita substitusikan sigma I sama dengan 1, ini ke N, PXI itu sama dengan 1 per N. Nah, berarti ini tuh kan ada banyak ya, ada 1 per N ditambah 1 per N tambah 1 per N sebanyak N kali 1 per N ditambah 1 per N tambah 1 per N sebanyak N kali. Jadi ini berhingga. Nah, maka kalau gini kita menggunakan substitusi N sama dengan 1 per N. Kombinasi dari 1 per N. N 1 per N kita sederhanakan NN jadi 1. Nah, maka terbukti kalau jumlah peluang pada distribusi seragam berhingga itu totalnya ada sebanyak. Baik, selanjutnya itu ada lenma. Lenmanya tuh bunyinya gini, nilai harapan distribusi binomial adalah X sama dengan NP.
Nah, kita kan bisa lihat ya jika pernyataannya tuh jika X itu binomial dari NP, maka IX itu sama dengan NP. Nah, di sini kita buktikan bahwa harapan distribusi binomial itu NP. Nah, di sini kita buktikan misalkan nih ada sebuah X itu sebanyak bilangan yang sebuah distribusi binomial yang berhingga X1 tambah X2 tambah X3 sampai ke Xn. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya peluangnya tuh di antara X1-nya tuh berhasil sama gagal. Berhasil tuh kalau nilainya 1, gagal tuh kalau nilainya 0. Nah, di sini tuh kita tuh ngelihat dari percobaan Bernoulli yang mempunyai peluang suksesnya tuh yang P, yang ini. Nah, berarti kalau kita lihat dari situ, berarti IX ke I itu sama dengan 1 P tambah 0, 1 dikurangin P. Kita punya satu peluang paling keseluruhan peluang sukses yaitu 1 tambah 0, 1 dikurang P. Nah, kalau kita lihat 1 kali P ini P tambah 0, 0 kali 0, 1 kurang P. Jawabannya 0. P tambah 0, P. Nah, di sini kan IX-nya itu kan sama dengan P. Nah, kita lihat dari sifat linearitas nilai harapan. Itu X sama dengan Nah, ini kan X1 tambah X2 tambah seterusnya sampai ke X ke N. Nah, setelah itu kita kali jadi X1 ditambah X2 tambah seterusnya tambah X ke N. Nah, kita lihat nih ada sebuah hal yang identik di sini kayak EX1, X2 itu sama dengan P. XI-nya itu P, EX-nya tuh ke 1, 2, 3, berarti semuanya P. Tambah P, ditambah P, dan seterusnya sampai ke N. Sebanyak N kali. Nah, ini kan sebanyak N kali ya. Berarti di sini tuh N dikali P, frekuensi yang P. Nah, maka terbukti kalau nilai harapan distribusi binomial itu adalah EX NP. Baik, selanjutnya itu proposisi distribusi geometri. Jadi distribusi geometri memiliki sifat memoryless. Nah, sini tuh pernyataannya tuh jika X geometri atau kita sebut P itu tuh sama dengan P, X yang lebih dari S ditambah T, untuk setiap X lebih dari S itu sama dengan P, X lebih dari T. Nah, kita tuh membuktiin kalau ini tuh geometri atau sifatnya tuh memoryless. Nah, di sini tuh kita menggunakan distribusi peluang bersyarat ya. Di sini tuh kita pakai P, kita anggaplah P A, P itu sama dengan P A irisan B per P B. Nah, di sini kan kita lihat ya, kalau kita lihat dari modalnya tuh dari rumus ini, dari definisi peluang bersyarat ini. Kita misalkan kalau ada A itu sama dengan X lebih dari S tambah T gitu, dan B itu X lebih dari T. Nah, karena ini tuh subsetnya A subset dari B, nah maka kalau kita gabungkan jadi P
X lebih dari S tambah T, X lebih dari T, itu sama dengan P, X lebih dari ST per P, X lebih dari S. Nah, kita lihat dari sini nih. Ini kan ada X lebih dari ST sama X lebih dari S. Nah, kita lihat pakai distribusi geometri nih. Distribusi geometri itu P X lebih dari K itu kan sama dengan 1, itu kan sama dengan 1 min P pangkat K. Nah, ini kan X lebih dari K ya. Nah, maka kita substitusi ini X lebih dari ST sama X lebih dari S. Jadi 1 dikurang P pangkat S plus T per 1 dikurang P pangkat S. Nah, dari sini kan ada nih PS, PST, PS sama PST. Nah, kalau kita sederhanakan 1 dikurang P pangkat S tambah ini kan perkalian ya. Jadi di sini tuh di sini kan ditambah ya, berarti perkalian. Berarti S terus 1 dikurang P pangkat T per 1 dikurang P pangkat S. Nah, ini kan bisa disederhanakan ya, 1 pangkat S, 1 pangkat S nya kita sederhanakan jadi 1 dikurang P pangkat T. Nah, tapi kita lihat kan kalau di sini tuh PX S nya tuh P, di sini tuh P X lebih dari T nya tuh sama dengan 1 dikurang P pangkat T. Nah, jadi kalau kita integrasikan P X lebih dari sama dengan S plus T itu X lebih dari S itu sama dengan P X lebih dari sama dengan T. Maka di sini tuh pada distribusi geometri itu ini tuh sifatnya jadi memoryless, terbukti. Baik, selanjutnya itu ada proposisi nilai harapan dari distribusi Poisson itu adalah lambda. Distribusi Poisson adalah lambda. Nah, pernyataannya tuh jika X itu distribusi Poisson lambda itu, maka IX-nya itu sama dengan lambda. Nah, di sini tuh kita ketahui ya kalau P X-nya tuh sama dengan X kecil itu sama dengan lambda pangkat X per X. Nah, terus tuh kita lihat dari rumus nilai frekuensi harapan, yaitu IX sama dengan ini hingga dari Z nya tuh sama dengan 0, X P X besar sama dengan X kecil. Nah, ini kan kita lihat ya dari hal ini, kita dari frekuensi nilai harapan kita substitusiin yang PX lambda ini ke frekuensi nilai harapan. Jadi Z-nya tuh sama dengan ini Z jadi X ya, X-nya tuh sama dengan 0, lambda min lambda min lambda pangkat X per X. Nah, setelah itu kita lihat nih X-nya tuh ini kan sebuah nih ya. Nah, kita substitusikan, kita sederhanakan jadi X dikali X min 1. Nah, kan selalu begitu ya, X kalau misalkan ini 2 faktorial 2 kali 1 berarti X dikali selisih satunya.
Nah, maka kita substitusikan menjadi faktorial X faktorial ini jadi gini. Ini kan E lambda ya, E lambdanya kita keluarkan jadi E min lambda dikali lambda pangkat X per X min 1. Nah, setelah ini kita misalkan kalau X min 1 nya ini itu sama dengan K. Ada kan X min 1. Jadi E min lambda limit sampai X ya, X sama dengan 0, terus lambda pangkat X per K faktorial. Nah, dari sini kan kita lihat ya kayak lambda pangkat X. Nah, maka di sini tuh kalau kita substitusikan, jadi kita operasikan, maka lambda dikali E pangkat min lambda dikali E pangkat lambda. E pangkat lambda, E pangkat min lambda. Sederhanakan, maka hasilnya lambda. Dari sini maka terbukti kalau distribusi Poisson ini itu sebanyak lambda. Baik, selanjutnya pembuktian lemma. Jadi distribusi eksponensial itu memiliki sifat memorialis. Nah, kita pernyataannya tuh jika X itu eksponensial rendah itu maka P X lebih dari S plus T itu X lebih dari S itu sama dengan P X lebih dari T. Nah, kita tuh menggunakan definisi peluang bersyarat ya. P AB itu sama dengan P A irisan B per P B. Nah, dari sini kita lihat kalau karena kita misalkan ada A ya, itu X lebih dari ST, S plus T, lalu ada B itu X lebih dari S. Nah, maka kita kan lihat sini ya, kita substitusikan ini ke ini jadi P X lebih dari S plus T X lebih dari S sama dengan P X lebih dari S plus T per P X lebih dari S. Nah, kita lihat ya dari sini kita kan punya distribusi eksponensial ya, yang dimana modalnya tuh P X lebih dari X kecil lah, X kecil ini E lambda negatif lambda per X. Nah, modalnya dari sini. Dari sini kita lihat dari sifat eksponennya, kalau E pangkat min lambda X1 itu sama dengan kita lihat dari sini, dari P X lebih dari sama dengan T itu sama dengan E negatif lambda T. Nah, di sini kan kita pakai sifat eksponensial ya. Kalau E negatif lambda X1 kita anggap X1 itu jadi T. Maka di sini P X lebih dari T itu sama dengan E negatif lambda kali T. Nah, maka P X lebih dari S plus T X lebih dari S itu sama dengan P X lebih dari T. Nah, dengan demikian sifat ini tuh terbukti kalau eksponensial itu sifatnya memorialis, yaitu P X lebih dari S plus T X lebih dari S sama dengan P X lebih dari T.
terbukti kalau ini tuh eksponensial tuh memiliki sifat memoryless. Baik untuk baik untuk sesi saat ini yaitu mengenai tentang penerapan RStudio pada teori peluang. Dekat. Bisa kan, bisa kan. Bisa sabar. Tuh, aman. Baik, untuk soal yang pertama yaitu sebuah mesin pengemas otomatis di sebuah pabrik menghasilkan itu tepat 20 kotak setiap beroperasinya. Nah, misalkan variabel acaknya X itu menyatakan banyaknya kotak yang dihasilkan dalam satu kali operasi. Soal yang tentukan berapa peluang mesin tepat menghasilkan 20 kotak. Udah, bentar. Baik, soal yang pertama. Sebuah mesin pengemas otomatis pabrik itu menghasilkan tepat 20 kotak produk setiap beroperasi. Misalkan variabel acaknya itu dinyatakan sebagai banyaknya kotak yang dihasilkan dalam satu kali operasi. Tentukan A, berapa peluang mesin tepat menghasilkan 20 kotak. B, berapa peluang tepat mesin menghasilkan 10 kotak. Nah, di sini kan kita menggunakan ya, di mana kita menggunakan ukuran Dirac itu sini. Lalu di sini kita menggunakan library. Kita gunakan library. Lalu di sini ada NTR. Nah, lalu di sini ada D kurang dari Dirac. Di sini kita cek dulu locationnya. Location. Nah, di sini kan kita punya uh, Dirac itu tepat pada 20 kotak. Maka di sini locationnya tuh di angka 20. Nah, lalu kita menyesuaikan dengan soalnya yaitu D. Ketika D-nya itu pada di angka yang A-nya tuh ada 20 kotak. Lalu untuk yang D kedua, itu pada Dirac-nya tuh di angka ke 10 kotak. Nah, dari sini kita langsung running. Pertama running library terlebih dahulu. Running library, lalu running Dirac location. Lalu di sini D10. Kok nggak ke find ya? Ini nggak ke find. Udah. Tuh. Oh, wait. Satu semua kok. Oh, I see. Wait. Package. Error di sini. Dia Dirac location 20, possible for atomic and location.
D kurang dari 2 kan itu 20. Nah, duh ini apa sih? Bisa-bisa ya. Oh, ini aja. Oh, ini satu berarti. Enggak. Enggak yang. Oke, sama aja. Udahlah, nggak apa-apa. Nah, lanjut ya. Aku mau izin ngetek dulu nih. Baik, untuk soal yang pertama, sebuah mesin pengemas otomatis di sebuah pabrik selalu menghasilkan 20 kotak produk. Nah, setiap beroperasi. Misalkan, variabel acak X menyatakan banyaknya kotak yang dihasilkan itu dalam satu kali operasi. A. Berapa peluang mesin tepat menghasilkan 20 kotak? Dan yang B, berapa peluang mesin tepat menghasilkan 10 kotak? Nah, di sini kita menggunakan Dirac ya. Kita panggil dulu menggunakan library. Terus di DISNTR, DISTR, kita panggil dulu DISTR. Lalu habis itu kita menggunakan D, kurang dari Dirac, location, location. Nah, location. Lalu setelah itu, ini kan peluang di laknya tuh kan 20, maka di sini dari lak location-nya 20. Lalu kita langsung substitusikan apa yang dicarinya, yaitu D kecil terus D besar. Yang dicarinya tuh kan 20 dan 10. Kita coba 10 terlebih dahulu. Kita panggil dulu library-nya. Lalu kita location-nya di 20. Kita coba di D20. D20 menghasilkan angka 1, maka peluang dirak pada tepat 20 kotak produk itu peluangnya 1. Lalu untuk yang kedua, itu D-nya itu di angka 10, kita coba substitusikan. Nah, di sini kan peluangnya 0 ya. Nah, kalau kita dibandingkan dengan jawaban pada soal itu sama ya, peluang tepat menghasilkan 20 kotak itu 1 dan peluang kotak menghasilkan 10 itu 0. Lanjut yang kedua. Aduh, saya gitu. Share ke bawah ya. Minumnya, nah ini. Baik, selanjutnya pada soal nomor 2, itu dalam suatu survei terhadap 10 pelanggan sebuah restoran diperoleh peluangnya itu ada 3 ya jenisnya. Sangat puas 0,5, puas 0,3, tidak puas 0,2. Di sini hitung peluang bahwa ada 5 pelanggan yang sangat puas, 3 pelanggan puas, dan 2 pelanggan tidak puas. Nah, di sini kita akan multinomial, yaitu kita panggil dulu hashtag D multinom. Nah, di sini X-nya itu sama dengan U probabilitasnya. Aduh, mana ya? Nah, di sini kita menggunakan prob yaitu D, hashtag D, prob, lalu
Nah, di sini kita menggunakan D multinom, X-nya itu sama dengan X, lalu probnya itu sama dengan prob. Nah, lalu di sini D multinom, itu X-nya itu sama dengan D. Nah, di angka ini kan ada 0,5, 0,3, sama 0,2. Sama 5 pelanggan 5 3 sama 2. Nah, di sini tuh kita peluangnya dulu 5 3 dan 2. Nah, lalu untuk probabilitasnya itu 0,5, 0,3 dan 0,2. 0,5, 0,3 dan 0,2. Lalu di sini kita coba running. Ini running. Ini running. Sebentar. Baik, tadi ya menggunakan D multinom X sama dengan C 532, lalu probabilitasnya tadi 0,5, 0,3 dan 0,2 kita running. Nah, di sini menghasilkan 0,8505. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan jawaban yang pada soal, itu hasilnya sama ya 0,85. Baik, selanjutnya soal nomor 3, itu sebuah rumah sakit menerima rata-rata 4 pasien gawat darurat setiap jam. Hitung peluang bahwa dalam 1 jam terdapat tepat 2 pasien gawat darurat. Ini kan menggunakan distribusi. Nah, di sini tuh kita menggunakan PMF, itu cek PMF, titik 2, D Poisson, Depois, X. Nah, di sini X1 kan sama dengan K, koma. Lambdanya tuh sama dengan lambda. Nah, baik. Dari sini kita running. Oke, sudah. Lalu P-nya tuh itu sama dengan 2. X sama dengan 2. Nah, lalu di depoisnya ini itu di ini kan ada 2 pasien gawat darurat, berarti 0,2 karena sampai ke peluang kedua. Di sini ada X, terus depois kurang dari sama dengan SEO, OSEK, terus di sini ada 5, 100, koma, by dengan 1. X, depois, terus ada Y, depois, itu di angka depois, X depois, koma lambda. Di sini kan lambdanya tuh ada 4, berarti 4. Ada nilai 4. Lalu di sini ada Y depois. Lalu di sini ada bar plot.
Untuk melihat hasilnya kita perlu bar plot itu Y depois koma ko. Nah, di sini warnanya itu saya milih yellow, yellow, yellow. Nah, dari sini kita coba running. Seluruhannya kita coba running. Baik, setelah itu kita input semuanya, kita running, yaitu X depois, Y depois. Lalu kita lihat dari bar plot. Nah, dari bar plot ini bisa terlihat ya bahwa eh, nilai nilai peluang Koisong itu pada di angka 0,135. Kalau kita bandingkan dengan hasil jawaban pada soal itu sama 0,135. Masih kursornya hilang. Ini. Baik, selanjutnya itu ada soal distribusi hipergeometri. Sebuah perpustakaan memiliki 15 buku matematika dan 10 buku statistika. Seorang mahasiswa mengambil 4 buku secara acak tanpa pengembalian. Hitung peluang bahwa tepat 2 buku yang diambil itu buku matematika. Ada soal distribusi PMF juga. Itu stek PMF kita beri dulu informasinya. Ada stek PMF.
itu di hyper, kita lihat M, N, N besar, dikurang M besar, terus ada N kecil. M besar ada N besar. Nah, baik, di sini kita input PNF-nya dulu. Itu ada di hyper, M kecil, M besar, N besar, terus N dikurang M, dan ada N kecil. Nah, di sini kita beri juga informasinya, itu N besarnya itu ada di angka 25, lalu ada M besar itu di angka 15, lalu ada N kecil itu di angka 4, dan M kecil itu di angka 2. Di sini ada D, kita langsung D hyper, itu ada di angka 2, 15, 10, 4. Nah, lalu kita di sini sama ya kayak yang tadi, kita menggunakan X dan Y untuk bar plotnya, itu ada X hyper, X D hyper, D hyper, itu eh, kita tulis dulu. Lalu ada X underscore D hyper, ada Y underscore D hyper, dari angka 15, 10, dan 4. Lalu di sini YD hyper juga. Lalu kita buat bar plotnya. Itu di hyper. Colornya tuh di sini saya mau warna kuning. Baik, dari sini kita langsung running. Running, 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 running. Nah, di sini terlihat ya bahwa nilai peluang dari distribusi per geometri, bahwa peluang tepat ada dua buku yang diambil dalam buku matematika itu sebanyak 0,3735. Sama ya. Baik, soal selanjutnya itu ada distribusi geometri. Pada sebuah kuis online, peluang seorang peserta benar setiap soalnya itu 0,6. Peserta terus mengerjakan soal hingga memperoleh jawaban benar. Nah, hitung peluang jawaban benar pertama kali diperoleh itu pada soal ketiga. Di sini kan ada distribusi geometri menggunakan PMF. Itu PMF-nya tuh di angka eh, D, geom, itu tuh K min 1 sama
Ini kita beri informasi dulu untuk P-nya itu X sama dengan 1, itu koma, hingga P-nya tuh sama dengan X sama dengan 3. Lalu di geom itu di angka 6 sampai ke 3 dan 0,3 karena di sini. Nah, untuk di peluangnya pada di 0,3. Lalu kita di X, geom lagi, ke geom, itu di angka 1,3 itu mengikuti dari sama dengan 1, lalu ada X di geom lagi, lalu Y di geom, itu sama dengan the geom X the geom itu di 0,6. Lalu di sini ada Y the geom, lalu di sini ada bar plot Y the geom, itu colornya itu saya milih kuning, yellow. Nah, dari sini kita langsung running keseluruhannya. Kita running, 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 running lagi, running. Nah, dari bar plot ini, baik satu lagi running bagian bar plot. Beda ya. Taruh. Ini bar plotnya aku bingung. Kenapa ya bar plot? Bar plot. Hmm. Apa ya? Ini benar. Ya, ada geomnya benar. To unexpected string. Ini apa? Tadi. Kasih aku waktu buat mikir.
Coba yang salah apa sih? Aku bingung dah. Minta tolong bantuannya. Barcode benar. Benar. Ya lo benar. Itu unexpected string constant. Apa coba? Lanjut. Baik, untuk selanjutnya itu kita coba ilustrasikan dengan bar plot. Nah, dari sini terlihat ya kalau peluang distribusi geometrinya yaitu bahwa jawaban benar pertama yang diperoleh pada soal ketiga itu di angka 0,096. Maka kalau kita lihat dari jawaban pada soal itu benar ya. GP-nya tuh di angka tiganya tuh di angka 0,096. Maka jawabannya benar. Nah, udah, udah 5. Udah 5. Sudah 5. Terus caranya gimana? Matiin recordnya. Baik, sekian persentase soal. Baik, baik sekian persentase dari soal kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Record apa record tamatin apa gimana? Stop.